Pada materi kali ini kita akan membahas tentang prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai terdiri atas 4 prinsip. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetik. Dan yang keempat, unsur hiasan. Kita akan membahasnya satu persatu ya. Prinsip yang pertama yaitu keunikan bahan kerajinan, yang artinya bahan dasar yang digunakan untuk membuat kerajinan dapat berasal dari alam maupun dari buatan. Nah, contohnya apa ya yang alami? Contohnya adalah semua bahan yang dapat diperoleh dari alam. Contohnya bisa dari laut. Laut bisa didapatkan dari cangkang, ataupun dari tumbuhan laut, atau dari tulang ikan. Sedangkan untuk sumber daya alam yang bisa didapat dari darat, ada bebatuan, kayu, logam, tanah, dan lain sebagainya. Bahkan kita pun bisa memanfaatkan limbah. Yang kedua adalah sumber yang berasal dari buatan manusia. Contohnya ada gypsum, ada lilin, ada plastik, sabun, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam, memberikan inspirasi bagi perajin Indonesia untuk memanfaatkan bahan alam sebagai media atau bahan berkreasi. Selain bahan kerajinan, seorang perajin hanya memerlukan kreativitas dan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati banyak orang dan bernilai jual. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinannya sesuai bahan dasar yang terdapat di daerahnya. Contohnya ada songket dari Palembang, batik parang dari Yogyakarta, anyaman pandan dari Natuna, dan kain tenun dari Dayak. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik kerajinan. Dalam mengolah bahan dasar kerajinan fungsi hias, diperlukan sebuah teknik sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan tersebut. Contoh dari teknik-teknik kerajinan adalah teknik jahit, ukir, rajut, sulam, dan lain sebagainya. Untuk dapat menerapkan teknik yang kita sebutkan sebelumnya, maka kita membutuhkan alat-alat yang akan digunakan untuk membuat kerajinan. Contohnya dalam membatik kita membutuhkan canting. Dalam menenun kita membutuhkan alat tenun berupa mesin atau non-mesin. Untuk menyulam kita membutuhkan alat sulam seperti jarum, widangan, dan lain sebagainya. Prinsip yang kedua adalah keterampilan tangan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut perajin. Seorang perajin harus mempunyai keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik. Seiring perkembangan zaman, teknologi juga digunakan dalam proses kerajinan agar pekerjaan menjadi lebih efisien, misalnya dengan alat-alat bantu kerja atau mesin. Namun, dalam proses membuat kerajinan tekstil, tidak serta-merta bisa dilakukan semuanya dengan teknologi, melainkan dengan sistem kerja manual, alias keterampilan tangan sang perajin. Dalam sejarahnya, istilah ketukangan, keahlian tukang atau perajin merupakan proses kerja para tukang yang kini berkembang menjadi kekriaan atau biasa disebut dengan craftsmanship. Dahulu, pekerjaan yang dilakukan hanya mengandalkan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu desain. Seiring berkembangnya zaman, kerja kekriaan ini sekarang bersifat canggih, bahkan dapat melebihi seorang seniman atau desainer. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah tumbuh pesatnya informasi. Keahlian tukang atau perajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, namun dengan satu dasar yaitu kesadaran material. Apa sih yang dimaksud dengan kesadaran material atau material consciousness? Yaitu adalah kesadaran seorang pengrajin untuk menghasilkan sesuatu yang berkualitas, ditambah dengan kepekaan terhadap apa yang terpaut dengan perkakas itu. Jadi kuncinya adalah peka.
peka terhadap alat, peka terhadap bahan, tenaga manusia, peka terhadap lingkungan alam, dan peka terhadap lingkungan sosial. Dalam membuat suatu produk kerajinan biasanya membutuhkan tim alias tidak sendiri, di mana masing-masing orang mempunyai perannya masing-masing. Contohnya adalah dalam proses membatik membutuhkan satu tim yang terpadu. Dikarenakan di dalam membatik terdapat banyak aktivitas yang harus dilakukan. Di antaranya ada kegiatan nyoret, yaitu menggambar pola batik pada kain. Ada kegiatan ngelowong, yaitu membatik pola yang sudah dibuat dengan lilin atau malam. Dan ada juga kegiatan ngelorot, yaitu merebus kain dengan air mendidih untuk melarutkan malam. Prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai yang ketiga adalah unsur estetik. Suatu kerajinan tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi saja, perlu sentuhan keindahan agar dapat meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis dari kerajinan. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk, disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Nilai estetik juga dipengaruhi oleh warna-warna yang kita pilih dalam membuat produk kerajinan. Contohnya adalah sebagai berikut. Dan nilai estetik yang terakhir adalah komposisi, yaitu cara kita mengatur dan menyusun objek, warna, dan jenis objek agar mendapatkan hasil produk yang estetik. Contohnya produk tapestri di bawah ini. Prinsip yang terakhir adalah unsur hiasan atau biasa disebut dengan ornamen. Makna unsur hias bertujuan untuk keindahan dan keunikan. Baik sebagai fungsi hias dan fungsi pakai, makna dari unsur atau ragam hias untuk mendekorasi suatu benda agar terlihat lebih artistik. Unsur hiasan atau ornamen dapat dibuat dengan cara dilukis, diukir, dan dicetak. Ada dua cara untuk menerapkan unsur hiasan pada kerajinan. Yang pertama, hiasan dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Contohnya adalah tas di bawah ini. Tas tersebut selesai dibuat, kemudian dilukis bunga lotus di atasnya. Lalu cara yang kedua adalah hiasan dibentuk sejak awal kerajinan itu dibuat, sehingga menyatu dengan produk. Contohnya adalah tas rajut di bawah ini. Dan berikutnya adalah contoh produk kerajinan yang sudah diberikan sentuhan ragam hias. Contohnya adalah ragam hias geometris dan ragam hias kayu dari Bali. Ragam hias merupakan identitas suatu daerah yang memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda dari daerah satu dan lainnya. Ragam hias daerah diaplikasikan pada bermacam-macam benda. Sekian materi kali ini, terima kasih sudah menonton dengan baik. Jangan lupa like videonya dan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang proses produksi kerajinan teks.